Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali bersama saya Dr. Andika Hendra Mustaqim di kanal 100% Autentik. Kali ini saya akan mendiskusikan tema tentang AI, Big Data, tetapi akan saya kaitkan dengan e-government. Ini dalam rangka saya mendiskusikan bagaimana pemerintah gitu kan, ataupun komunitas ataupun organisasi bisa menerapkan media sosial, bisa menerapkan komunikasi digital, bisa menerapkan media digitalnya itu dalam upaya untuk membangun e-government. Kalau di dalam organisasi maka disebut e-organization. Tapi kita akan fokus ke e-government. Kita ketahui bahwa fenomena adanya AI, machine learning, terus artificial intelligence sebagai bagian, kemudian adanya pemanfaatan big data itu menjadi semacam komoditas, menjadi semacam kesempatan bagi suatu pemerintahan, suatu organisasi itu bisa menjadikan mereka itu lebih eksis ataupun lebih berkembang di era internet atau di era media digital. Dengan demikian ke sebuah keniscayaan ketika suatu negara atau suatu pemerintah itu sekarang sudah bertransformasi dari pemerintahan yang bersifat analog gitu kan, menuju menjadi pemerintahan yang bersifat internet atau globalisasi atau bersifat e-government. Ada menjadi suatu pertimbangan. Apa itu definisi dari e-government? E-government itu merupakan suatu pemerintahan, itu kan suatu konsep pemerintahan yang membalandaskan kepada berbasis digital, ya kan? Di mana di digital itu lebih mengandalkan kepada platform, ya kan? Lebih mengandalkan kepada digital platform, di mana kemudian masyarakat itu sudah citizen, itu sudah berganti menjadi netizen, ya kan? Netizen. Di sini masyarakat itu bukan hanya sebagai orang yang diatur, sebagai orang yang istilahnya membayar pajak, tetapi netizen itu juga mereka menjadi kontrol sosial yang lebih kuat. Di situ ada engagement dan lain sebagainya. Jadi e-government itu bukan hanya pemerintahan yang sekedar memindahkan dari pemerintahan yang bersifat birokratis dari analog itu ke menjadi pemerintahan yang lebih digital. Bukan hanya situ aja, atau pemerintah ataupun pemimpin yang hadir awalnya itu aja di campaign, awalnya itu di balik rakyat, kemudian hadir di media sosial. Tidak demikian itu saja, tapi bagaimana mentransformasikan diri, ya kan, mentransformasikan pemerintahan secara utuh dan secara menyeluruh itu menjadi sebuah pemerintahan yang digital. Karena apa, masyarakat kita walaupun kita itu hidup di ranah yang analog, di ranah yang saling berkomunikasi satu sama lain secara nyata, bersentuhan fisik, salaman dan lain sebagainya, tapi kita lebih menekankan gitu kan, lebih arah sentuhan yang lebih digital, di mana komunikasi akan lebih mudah, ruang dan waktu akan menjadi semakin sempit dan terbatas dan lain sebagainya. Itulah e-government. Dan kesempatan berkembangnya e-government itu semakin semakin menjadi kebutuhan itu kan, karena eranya itu AI dan big data itu sudah menjadi kesempatan. Ada beberapa menurut saya dalam konsekuensi-konsekuensi yang dihadapi oleh e-government. Yang yang pertama, pemilu itu sudah tidak diperlukan. Ya. Jadi pemilu itu tidak diperlukan ketika sudah ada e-government. Karena apa? Karena pemilu itu kan lebih mengarah ke sesuatu ritual yang membutuhkan biaya sangat miliar bagi seorang politikus, bagi seorang pakar politik lain, dan menganggap bahwa pemilu itu merupakan suara rakyat. Suara rakyat ada suara Tuhan. Tetapi dalam dunia digital tidak. Pemilu itu bisa dilenggarakan kapan saja, pemilu bisa dilenggarakan dalam waktu cepat, pemilu bisa dilenggarakan dalam waktu rumah hanya dengan satu klik, ya kan? Dengan satu klik, satu stempel, apa misalnya satu sidik jari dan lain sebagainya. Jadi penekanan-penekanan itu pemilu sudah tidak diperlukan. Ketika suatu e-government pemilu sudah diperlukan dan pemilu itu hanya menjadi ritual demokrasi yang hanya menghambur-hamburkan uang, gitu kan? Padahal entitas pemilu sebagai demokrasi itu sudah ada di pemerintahan digital.
Demokrasi dianggap itu dalam survei terakhir yang pernah dilakukan, saya lupa beberapa hari lalu atau beberapa bulan lalu itu menyatakan bahwa Gen Z itu sudah tidak menganggap bahwa demokrasi itu sebagai suatu hal yang sangat signifikan ataupun membantu dalam kehidupan mereka. Tidak demikian, tetapi justru Gen Z menganggap bahwa demokrasi itu sudah menjadi benalu, gitu kan? Hanya menciptakan elit, hanya menciptakan pemerintahan elit, hanya memperkuat oligarki dan lain sebagainya. Sehingga demokrasi yang nyata itu ada di e-government, ada di digitalisasi. Karena itu demokrasi itu bisa dilawan gitu kan, dengan cara apa? Dengan cara kebersamaan ataupun dengan cara sesuatu yang bersifat digital, sehingga pemilu itu tidak diperlukan lagi karena masyarakat itu sudah semakin cerdas, masyarakat sudah semakin pintar, dan orang tidak lagi bisa dibeli suaranya karena dengan adanya mereka hidup di ranah digital, dengan adanya e-government mereka bisa memilih dengan handphone, mereka bisa memilih dengan sidik jari, mereka bisa memilih. Dan apakah itu suatu hal yang mungkin ketika satu suara itu adalah satu rakyat? Bisa, dengan adanya verifikasi yang berlapis, dengan adanya anonimitas anonimitas di akun itu bisa ditekan. Cuma kan masyarakat kita ataupun mungkin pemerintah kita tidak mau kehilangan besar dana. Pemilu adalah sebuah proyek, ya kan? Tapi ketika proyek itu bisa dihancurkan, bisa digantikan dengan sistem pemilu yang lebih digital, ya kan? Demokrasi yang lebih digital itu akan lebih murah dan akan lebih efektif. Itu pemilu sudah tidak ada. Tetapi kemudian karena pemilu tidak ada, maka DPR itu lebih baik dibubarkan saja. Itu kalau konsekuensi dari e-government. Jadi DPR itu sudah tidak ada, pemilu sudah tidak ada. Kenapa? Karena proses 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 digitalisasi itu semuanya orang itu adalah DPR, DPR digital, DPR digital. DPR digital itu adalah pengawasan transparansi publik dan lain sebagainya, itu bisa dipantau oleh masyarakat. Gitu. Jadi kita tidak perlu lagi memiliki representasi di DPR, gitu kan? Kita tidak perlu lagi membayar anggota DPR, kita tidak perlu lagi memilih anggota DPR dan lain sebagainya yang terlalu banyak berbuah percaya dengan janji-janji DPR, dan itu konsekuensi. Ini konsekuensi dari pembentukan dari pemerintah e-government ataupun e-digitalisasi e-organization. Ketika DPR sudah tidak ada, maka pengawasan dilakukan oleh netizen, pengawasan dilakukan oleh masyarakat. Syaratnya apa? Rapat terbuka bisa ditonton oleh semua orang. Itu kan tinggal live di YouTube. Rapat misalnya semua anggaran ataupun rapat anggaran dan lain sebagainya, dokumen itu bisa dibeberkan kepada masyarakat, sehingga masyarakat bisa memantaunya dan lain sebagainya. Jadi proses-proses itu DPR itu sudah bisa digantikan. Jadi tetap yang dibutuhkan adalah birokrasi. Jadi netizen itu hanya butuh demokrasi. Ketika tidak ada pemilu, ketika tidak ada DPR, apakah itu pemerintahan demokrasi? Iya, demokrasi digital. Apakah itu kan dikhawatirkan akan membentuk suatu pemerintahan otoriter? Ya, pemerintahan otoriter tetap akan dikontrol oleh masyarakat, ya kan? Tetapi seperti hakim, kejaksaan, KPK, polisi, dan penegak hukum itu tetap akan menjadi suatu hal yang tetap dibutuhkan untuk ajang keamanan dan pertahanan. Karena kan kita tidak mengetahui ketika suatu negara lain sudah memiliki kekuatan yang lebih unggul, kekuatan negara suatu lebih maju, akan dikhawatirkan invasi dan lain sebagainya. Tetapi alangkah lebih baik itu ketika elemen-elemen digital itu yang bersifat pertahanan itu lebih mengarah bagaimana upaya membangun security yang bersifat keamanan berbasis kepada digital. Kemudian apa sih sebenarnya, itu kan konsekuensi buruknya ya, tidak ada pemilu, tidak ada DPR. Konsekuensi baiknya itu apa? Konsekuensi baiknya itu tadi saya bilang lagi, birokrat akan semakin transparan. Birokrat dari level pusat, dari pemerintah pusat, daerah, kabupaten, desa, dan lain semakin transparan. Cuma transparansi itu tetap ada celahnya ketika orang bisa aja, ya kan, memanipulasi dan lain sebagainya. Tetapi ketika netizen ataupun masyarakat sudah semakin sadar, semakin berani bersuara, semakin berani untuk berbicara, maka, ya kan, maka upaya
upaya untuk menekan gitu kan, upaya untuk menekan atau menghadirkan pemerintahan yang lebih bersih, ya kan, pemerintahan yang lebih 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 bersih, lebih berintegritas itu menjadi suatu kebutuhan dan itu bisa diwujudkan, itu supaya bisa diwujudkan dengan cara apa? Ya dengan cara itu, dengan cara bagaimana menghadirkan gitu kan, dengan 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 menghadirkan masyarakat sebagai pengawas. Jadi warga itu mendorong transparansi itu agar terus berkelanjutan. Nantinya itu apa? Untuk nantinya birokrat itu akan memberikan servis, ya kan? Yang the best. Jadi masyarakat akan memberikan pelayanan yang terbaik. Masyarakat akan mendapatkan pelayanan yang terbaik dari masyarakat, dari birokrat. Tidak ada lagi antrian, ya kan? Tidak ada lagi menunggu proses yang lain sebagainya, pengiriman harus surat ini, surat RT, surat RW, kemudian ke kelurahan, ke kecamatan dan lain sebagainya gitu kan. Seperti tahun 90-an, tahun 2000-an awal itu sudah tidak ada lagi seperti itu, tetapi lebih ditekankan bagaimana menghadirkan itu kan suatu pelayanan yang terbaik sebagai suatu pelayanan yang pelayanan yang layanan yang prima. Kemudian yang lebih menekankan itu adalah bagaimana e-government itu menunjukkan citizen centric. Jadi fokus utama dari e-government itu bukan lagi upaya untuk memperkaya birokrasi, untuk memperkuat birokrasi, tidak, tapi upaya untuk citizen centric. Jadi ketika pemerintahan ini lebih berbasis kepada masyarakat, pemerintahan itu lebih berbasis kepada pelayanan kepada masyarakat, gitu kan, maka semuanya akan dimudahkan, semuanya proses proses akan semudah. Kita tahu kebanyakan negara maju itu adalah negara yang mengutamakan pelayanan kepada masyarakat. Negara yang tidak mengutamakan pelayanan kepada masyarakat sudah otomatis dia akan menjadi negara dunia ketiga, akan menjadi negara berkembang. Kalau kita ingin menjadi negara yang maju, maka birokrat kita harus fokus pada pada citizen centric. Apa itu realitanya? Apa itu perkembangan dari citizen centric bahwa dalam dalam citizen centric itu berarti lebih mengutamakan apa? Lebih mengutamakan partisipasi dalam apa? Policy making. Kita ketahui ya bahwa di Indonesia aja kan tingkat partisipasi publik itu kan dalam misalnya penyusunan undang-undang atau dalam pembuatan kebijakan dan lain sebagainya itu sangat minim. Bukan karena masyarakatnya yang minim partisipasi, tetapi pemerintahannya sendiri yang kadang-kadang tidak terlalu mengajak ataupun mendengarkan suara masyarakat. Kalaupun mendengarkan suara masyarakat itu adalah suara dari kepentingannya aja, atau suara dari 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 elektoralnya saja, ke suara-suara dari para basis pendukungnya dan lain sebagainya. Tetapi partisipasi masyarakat dalam pembuatan kebijakan, efek dari citizen centric itu adalah upaya masyarakat yang memang lebih bersifat global, bukan hanya kepada spesifik pada kepentingan tertentu saja gitu. Ketika partisipasi sudah meningkat dengan citizen centric ini kan ini balik lagi ini konsekuensi positif ya. Yang tadi ini adalah konsekuensi negatif. Maka AI akan semakin memudahkan. AI, kemudian Big Data juga akan semakin memudahkan. Dengan demikian itu apa? Dengan demikian citizen centric ini lebih mengutamakan suatu kebijakan yang berimpact kepada masyarakat secara umum, masyarakat secara luas. Terus konsekuensi positif lainnya adalah upaya untuk menggait engagement. Kita tahu bahwa di dunia digital, engagement itu adalah suatu hal yang utama. Jadi dalam engagement itu berarti akan terjadi suatu dialog. Pemerintah kita tidak bila lagi dalam e-government itu pemerintah yang bersifat top down, ya kan, ataupun bottom up atau ke bawah, tidak, tetapi lebih pemerintahan yang bersifat menyebar. Ya, gitu. Jadi dia punya kaki, banyak tangan dan lain sebagainya. Karena di situ itu ada dialog.
Karena karena dialog itu akan menjadi lebih mudah dengan adanya digital, dengan adanya komentar, dengan adanya suara, dengan catatan tidak ada lagi gitu kan, tidak lagi pemerintah itu memperhatikan buzzer dan lain sebagainya gitu kan. Tidak ada lagi peningkatan bagaimana upaya untuk menghasilkan menghasilkan apa akun anonim yang hanya bersifat apa ya, ternak itu aja, ternak dari suatu suatu akun dan lain sebagainya, tidak demikian. Nanti ujung-ujungnya ketika birokrat ada transparansi, engagement, kemudian yang keempat itu adalah upaya responsif government. Jadi pemerintah itu ketika dalam e-government itu tidak lagi bertindak lambat. Semuanya bergerak dengan cepat, bergerak dengan kepastian. Karena apa? Di sini itu kecepatan informasi kan menjadi suatu hal yang utama. Jadi kecepatan bergerak dari pemerintah juga menjadi hal utama gitu. Jadi ketika responsif apapun itu kan laporan itu kan akan ditanggapi, ya kan? Kecepatan itu bukan hanya mengenai transportasi, ini kan kecepatan juga bukan hanya mengenai pelayanan, tetapi bagaimana mereka bergerak. Move government terus step-nya itu harus selalu ditingkatkan. Karena tujuannya apa? Tujuan dari pemerintahan e-government adalah bagaimana menghadirkan suatu kecepatan dalam suatu, bukan hanya pelayanan, tetapi dalam suatu kehadiran. Di sini present. Jadi masyarakat itu benar-benar rasakan kehadiran pemerintah. Ketika pemerintah sudah hadir di masyarakat, maka pemerintahan tersebut bisa dikatakan sukses. Pemerintahan yang sukses adalah pemerintahan yang sudah melaksanakan e-government. Kita contoh kasusnya itu adalah Singapura. Singapura negara tetangga Indonesia, negara kota yang sangat kecil, ya kan? Tetapi dibanding Indonesia sangat jauh luasnya, tetapi mereka bisa menjadi negara yang super power, menjadi negara besar karena menerapkan sistem e-government. Bagaimana seorang investor dari Amerika, gitu kan, investor dari berbagai negara itu berkumpul di Singapura. Jadi ketika pemerintah Singapura ingin ingin mendorong ataupun mendorong investor asingnya yang berkumpul di situ untuk mengalirkan dana ke suatu negara itu bisa sangat mudah karena apa? Karena mereka itu ada berbasis itu birokrasi yang transparan, dan oriented, engagement, responsive government, mereka itu bergerak sangat cepat. Mereka bergerak bukan hanya untuk masyarakat, mereka juga bergerak untuk investornya, mereka juga bergerak untuk kemajuan suatu bangsanya. Ini contoh Singapura. Mungkin suatu saat atau lain kali di beberapa video berikutnya saya akan membahas tentang bagaimana Singapura itu menerapkan atau Singapura bisa menjadi negara yang maju dan berkembang gitu kan. Tetapi kali ini kita fokusnya tadi ya AI big data gitu kan. Jadi saya kira itu bagaimana e-government itu bisa memiliki dampak yang positif ya kan ini dan bisa memiliki dampak konsekuensi negatif itu tidak ada pemilu tidak ada DPR seperti itu. Saya kira itu penjelasan dari saya. Jika teman-teman ada pertanyaan, silakan kasih di kolom komentar. Saya juga siap menerima kolaborasi dengan platform-platform lain ataupun dengan kanal YouTube lainnya. Jika ada pertanyaan, silakan kasih di kolom komentar. Jangan lupa subscribe video ini. Jika ingin bertanya atau mengembangkan topik berikutnya dalam perspektif autentitas, silakan kirimkannya melalui email saya ataupun kasih di kolom komentar. Terima kasih banyak. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.